Karena proposisi itu, kalau untuk diterima sebagai kebenaran, istilahnya harus ada di Alkitab. Pertanyaan saya, tantangan kamu itu ada di dalam Alkitab? Tunjukkan bagi saya satu saja ayat dari dalam Alkitab yang mengatakan semua kebenaran, semua proposisi kebenaran harus persis menggunakan kata-kata dari dalam Alkitab. Silakan tunjukkan. Tunjukkan saya satu ayat yang mengatakan kamu tidak boleh pakai istilah lain selain daripada yang ada di dalam Alkitab. Kamu pergi kepada 1 Korintus, jangan melampaui apa yang tertulis. Itu ayat yang selalu digunakan oleh Joshua Teo. Pergilah ke ayat itu, biar saya kubur kamu di situ. Jadi orang-orang ini menggunakan argumen tingkat kata, ngotot pada istilah tertentu, karena istilah itu tidak ada, maka itu tidak benar. Kamu mengacaukan antara istilah dengan kebenaran, konsep, doktrin. Doktrin itu jauh lebih besar daripada sekadar istilah. In fact, kalau kamu harus menuntut semua kebenaran itu, proposisi kebenaran, istilahnya harus ada di Alkitab, maka kamu bahkan harus bicara dalam bahasa Ibrani, harus bicara dalam bahasa Aramaik, harus bicara dalam bahasa Yunani Koine. Kamu bisa bicara dalam 3 bahasa itu enggak? Bahasa-bahasa yang digunakan di dalam Alkitab. Kalau kamu tidak bisa bicara itu, jangan menggunakan satu argumen yang mencekik lehermu sendiri. Itu argumen goblok dan memang kamu goblok. Kemudian, ini saya bahas, ini saya sudah terlalu sering bahas sampai saya bosan bahas ini. Tapi para penganut bidat ini berpikir bahwa mereka punya argumen. Ini argumen-argumen sudah dibantah berkali-kali. Kalian tidak punya bantahan apa-apa. Kata ehad di dalam Alkitab itu tidak pernah berarti numerik one. Tidak pernah berarti itu. Kata itu memang bisa berarti satu, soliter, tunggal. Tapi kata itu bisa juga berarti untuk satu yang kolektif. Misalnya di dalam Kejadian, pria dan wanita itu menjadi satu daging. Keduanya disebut pada saat menikah mereka disebut satu daging. Le basar ehad, itu kata bahasa Ibraninya. Jadi satu di situ, ehad di situ, itu adalah kolektif pria dan wanita, dan itu bukan berarti satu yang soliter, tunggal. Jadi kata ehad itu tidak pernah berarti numerik tunggal. Dan kamu ngerti enggak istilah tritunggal itu apa artinya? Kata tunggal di situ artinya apa? Kata tunggal di situ ya kata ehad itu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa karena Yesus bilang ehad, karena perjanjian lama Sema bilang ehad, maka Tritunggal tidak ehad, itu kamu goblok, itu strawman. Kamu tidak ngerti apa-apa tentang Tritunggal. Kamu berpikir bahwa Tritunggal itu berarti 3 Tuhan. No, orang-orang Trinitarian tidak pernah percaya 3 Tuhan. Satu Tuhan yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Yang saling mendiami satu sama lain, mutual indwelling atau yang perikoresis, itu istilah doktrinalnya. Jadi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, nggak usah ini ya. Tritunggal karangan bapak-bapak gereja, aduh, ini saya sudah habiskan waktu puluhan jam untuk bahas ini. Kamu nggak ikuti seri saya tentang Malak Yahweh, nggak ikuti seri saya tentang Tritunggal di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Even saya bisa bahas tentang Tritunggal dari setiap kitab di dalam dan baru. Jadi kamu piknik dulu lah, kamu tidak pernah piknik tapi kamu bicara sok-sok, kamu itu hebat. Nah, in case kalau saudara pikir saya ngarang tentang semua ini, saya share screen sekarang untuk saudara lihat komentar-komentar orang ini di videonya Pak Muriwali. Ya, ini sekarang saudara sudah lihat di sini. Ya, ini dia reply di komentar saya termasuk komentar Pak Anton juga yang dari KIR itu di channelnya Pak Muriwali waktu bahas tentang Pak Ahok, arti Alkitab bagi Pak BTP, bincang-bincang pendeta MYM bersama Pak Ahok. Nah, ini komentarnya ini. Kalau saudara baca komentarnya ini, yang panjang lebar ini, saudara bahkan bertanya-tanya, orang ini lulus bahasa Indonesia enggak? SPO-nya tidak jelas, kapan dia harus pakai tanda koma, kapan dia harus pakai tanda titik. Dia enggak ngerti apa-apa, bahkan bahasa Indonesia aja enggak ngerti, tapi mau bahas doktrin. Dan dia memang ngaku dia tidak sekolah teologi. Tapi dia mau ngajarin semua orang di dunia ini dengan komentar-komentar yang bahkan SPO-nya aja enggak nyambung.
Saudara baca komentarnya, saya Kristen tulen. No, kamu tidak Kristen. Kamu menentang doktrin Tritunggal, itu berarti kamu menolak Allah yang sejati, yang diajarkan di dalam kitab suci. Dan menolak Allah yang sejati, yang diajarkan di dalam kitab suci, siapa yang kasih kamu lisensi untuk menyebut diri sebagai orang Kristen? Tidak ada orang yang kasih kamu lisensi untuk menyebut diri sebagai orang Kristen. Surga itu milik Allah yang benar. Allah yang benar diajarkan di dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal. Jadi menolak doktrin Allah Tritunggal berarti menolak Allah yang sejati yang diajarkan di dalam kitab suci. Dan menolak Allah yang sejati yang diajarkan di dalam kitab suci, itu berarti penghujatan terhadap Tuhan. Jadi atas dasar apa kamu menyebut diri sebagai orang Kristen? Ada. Jangan mimpi kamu. Kemudian, bukan soal bukan golongan Sabelian. Nah, dia bahkan ngetik Sabelian aja, nggak ngerti apa-apa. Sama persis dengan Yosua Teu. Yosua Teu, kamu itu Sabelian atau bukan? Bukan. Kamu itu Oneness Pentekostal atau bukan? Bukan. Tapi semua argumen Oneness dan argumen Sabelian dia pakai. Saya penganut Oneness of God. Nah, dia kan nggak ngerti apa-apa. Istilah Oneness of God itu digunakan oleh siapa? Itu digunakan oleh Bernard. Bernard itu siapa? Bernard itu adalah teolog Oneness Pentakostalism. Dia tulis buku Oneness of God. Saya sudah kutip buku itu berkali-kali untuk memperlihatkan bahwa ajaran Oneness Pentakostalism adalah ajaran penghujatan terhadap Allah sejati. Saya sudah perlihatkan itu berkali-kali. Nah, karena mereka ini tidak ngerti apa-apa, karena tidak belajar sejarah bahwa Oneness Pentakostalism atau Oneness of God itulah ajaran yang sebenarnya nenek moyangnya adalah Sabelianisme atau modalisme yang sudah muncul di abad kedua, dilibas oleh Tertullianus, muncul lagi di abad ketiga, pada abad keempat itu dikutuk di dalam konsili Nisea Konstantinopel 381. Kemudian nanti muncul kembali pada di awal abad ke-20 di dalam tubuh gereja Pentakosta, gereja Pentakosta, tapi saya tidak katakan bahwa semua gereja Pentakosta menganut Oneness ya. Tapi memang ajaran sesat itu muncul di dalam tubuh gereja Pentakosta. Kemudian gereja Pentakosta terpecah. Gereja-gereja yang mempertahankan doktrin Tritunggal itu tetap memakai label sebagai gereja Pentakosta, tapi di dalam tubuh gereja Pentakosta itu sendiri lahir bidat yang sebenarnya sudah muncul pada abad kedua. Itulah sebabnya mereka menyebut istilah itu, bidat itu disebut juga dengan istilah Oneness Pentakostalism. Jadi saudara jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang ada di dalam tubuh gereja Pentakosta itu penganut Oneness atau penganut Sabelianisme atau modalisme, tidak. Tapi memang ajaran sesat itu lahir kembali di dalam tubuh gereja Pentakosta. Itulah sebabnya tidak sedikit gereja-gereja Pentakosta yang menganut doktrin Oneness. Termasuk bahkan ada yang tidak sadar. Dia percaya Tritunggal tapi dia menggunakan formulasi Oneness. Misalnya saya lihat banyak gereja Pentakosta yang menggunakan formulasi ini. Baik dalam sakramen baptisan maupun sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu formulasi Oneness Pentakostalism, itu formulasi bidat, formulasi ajaran sesat. Tapi karena mereka tidak ngerti, mereka pikir itu formulasi yang tidak bermasalah dengan doktrin Tritunggal. Padahal itu formulasi yang persis bertentangan dengan formulasi doktrin Tritunggal. Jadi, saudara-saudara, memang Pak Reftio, maaf saya tidak take dulu sekarang karena saya tidak akan lama-lama. Saya sementara kerja dokumen, lalu saya baca komentarnya Logika Aja ini, yang spamming komentar yang sama di channelnya Pak MYM maupun di channel saya. Pendeta MYM kurang teliti tentang Allah Tritunggal, hanya ngikutin omongan bapak-bapak gereja. Itu kamu membuat fitnah apa itu? Para penganut Trinitarian, setiap kali membahas tentang doktrin Tritunggal, mereka tidak semata-mata quote dari bapak-bapak gereja. Mereka quote dari perjanjian lama, mereka quote dari perjanjian baru. Jadi bagaimana ceritanya? Doktrin itu adalah karangan bapak-bapak gereja. Bagaimana ceritanya? Makanya tadi saya bilang, kamu masuk ke channel saya supaya kita bahas. Kalau kamu tidak mau pakai bapak-bapak gereja, oke, kita forget bapak-bapak gereja. Mari kita pergi kepada perjanjian lama, kita pergi kepada perjanjian baru. Kita bahas point by point.
Silakan masuk, supaya saya libas kamu sekalian. Ada 8 pendekar Tritunggal yang keroyok saya. Ini tipikal kadrun. 1 santri dilawan 3 pendeta. 1 muslim dilawan 5 apologet Kristen. Padahal dia tidak lawan apa-apa. Padahal goblok semua itu. Tapi jualan ke dunia ini. Seolah-olah dia itu hebat, luar biasa. 8 pendekar Tritunggal keroyok saya. No, saya tidak butuh 8. Kamu masuk aja. Saya sendiri. Malam ini saya kubur kamu. Kubur ajaran sesatmu. 1 kali untuk selama-lamanya. Masuk kamu sekarang. Saya tunggu kamu. Ditambah YouTuber hebat. Ini ya komentarnya. Ditambah YouTuber hebat. Jagoan bahasa Ibrani dan Yunani Inyomanis. Wah, hebat kali kau. Jadi bahkan Pak Graziapello aja tidak bisa mengalahkan kamu. Kamu itu kok jualan omong kosong, kok ada tanggung-tanggung. Kamu cocoknya jualan obat aja. Kemudian dan super aneh, mereka rata-rata kok bisa katain saya goblok, bodoh, tolol. Memang kamu goblok. Kalau kamu goblok masa orang harus bilang kamu juara kelas? Kan itu namanya kebohongan. Kalau orang goblok ya harus dibilang goblok lah. Kalau orang pintar dibilang pintar. Kalau orang jenius dibilang jenius. Itu namanya orang berkata-kata jujur. Bukan dimaksudkan untuk ngata-ngatain kamu. Itu deskripsi, penggambaran. Jadi kalau kamu goblok memang kamu harus disebut goblok. Dan memang kamu goblok. Saya sudah buktikan kamu goblok. Gak ada istilah Tritunggal. Siapa juga yang bilang ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab? Saudara baca komentarnya. Gak ada istilah Tritunggal. Melainkan itu dari perkataan mulut Tuhan sendiri. YHWH, Yehova Ehad di PL. Yesus Kurios Ehad di dalam Injil Perjanjian Baru. Wah, kamu pikir orang-orang Trinitarian tidak tahu tentang semua itu? Mendadak muncul kamu 2 milenia kemudian entah dari lubang tikus mana, kemudian kamu kasih tahu semua orang, Tritunggal istilahnya tidak ada di Alkitab Hore, tidak ada doktrin Tritunggal. Di dalam Alkitab gunakan kata Ehad, Yahweh Ehad, Kyrios Ehad. Sebenarnya kamu salah, bukan Kyrios Ehad, karena Ehad itu bahasa Ibrani. Kamu campurin antara istilah bahasa Yunani dengan istilah bahasa Ibrani. Yesus tidak bilang Kyrios Ehad. Yesus bilang Hais Kurios. Itu istilah bahasa Yunani. Karena yang dicatat di dalam Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani koine. Jadi bahkan itu aja kamu tidak ngerti apa-apa. Tapi kamu berpikir bahwa kamu mau melawan semua orang Trinitarian. Nah jadi saudara-saudara. Oke, jadi saya kira saya tidak akan lama-lama. Seperti tadi saya katakan, saya ini lagi kerja, lagi siapin dokumen-dokumen. Lalu komentar orang ini muncul terus di channel saya. Bahkan dia tidak berhenti-berhenti, seakan-akan dia jagoan. Lalu dia ketika saya bikin sesi lain, link ini, dia muncul dan ngatain saya ngawur. Tapi saya bagi link buat dia berkali-kali, dia tidak berani masuk. Tapi ngoceh terus, seakan-akan dia jago, seakan-akan dia hebat. Jadi saudara-saudara minta maaf saya tidak bisa lama-lama. Pak Reftio, sorry saya tidak take sekarang. Karena saya mau kerja lagi. Nanti saya akan bahas lagi topik-topik berikutnya. Ya saudara yang bidat-bidat kamu mingkem aja lah. Kamu tidak akan jalan di Indonesia ini, tidak akan jalan kamu. Selagi masih ada saya, ada Pak MYM, ada Pak Mangapul Sagala, ada Inyomanis, Pak Graziapello, Pak Bambang Nursena, dan yang lain-lain, yang Trinitarian. Selagi masih ada kami, kalian tidak akan jalan di dunia ini. Tidak ada. Semua argumen kalian itu akan dilibas, dihajar sampai habis, sampai tuntas. Dan demikian saya bisa sampai di sini. Tadi saya berharap logika aja masuk ke link live ini. Tapi ternyata dia memang pengecut. Dia tidak ngerti apa-apa. Omongannya itu omongan celana tua semua. Tidak ada yang baru. Dia berpikir bahwa dia mengalahkan, membungkam doktrin Tritunggal dengan bahkan SPO aja tidak jelas. Kamu belajar bahasa Indonesia dulu lah. Kamu kembali ke kelas 3 SD. Duduk di sana ikut pelajaran bahasa Indonesia. Bila perlu ngulang 5 tahun. Setelah itu baru muncul ke publik. Kalau SPO-mu itu sudah jelas, baru bicara doktrin. Kalau SPO aja belum jelas, tidak usah bicara doktrin dulu lah. Tidak usah.